warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pembelajaran online Sejarah Peminatan kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan menjadikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, dan banyak berdoa. Materi kita pada pagi hari ini adalah membahas mengenai sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nanti apabila kalian membuka pada tim, akan kalian temukan di KD 3.4, 4.4, yaitu menganalisis sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Anak-anak diharapkan dapat menganalisis sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni, serta mampu menyajikan nanti dalam bentuk laporan. Nah, dengan demikian anak-anak diharapkan dapat mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, sudut pandang sejarah memiliki 4 sudut pandang, yaitu sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu, dan sebagai seni. Nah, bagaimana sudut pandang sejarah dikatakan sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni akan kita pelajari berikut ini. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah anak-anak menyaksikan sebuah peristiwa atau kejadian? Kemudian, anak-anak menyampaikan baik secara tertulis maupun lisan kejadian tersebut sesuai dengan apa yang kalian lihat, sesuai dengan fakta yang ada, tanpa ditambahi dengan pendapat, tanpa ditandai dengan subjektivitas. Nah, hasil dari tulisan atau keterangan yang kalian sampaikan itu, yang sesuai fakta tanpa ditambahi objektivitas kita, itulah yang disebut sebagai sejarah, dianggap atau dipandang sebagai peristiwa. Nah, apa ciri-ciri atau faktor yang menyebutkan bahwa sejarah itu dipandang sebagai sebuah peristiwa? Yang pertama, sejarah merupakan peristiwa unik, abadi, dan penting. Jadi kalau peristiwa sejarah itu unik atau hanya satu kali terjadi, abadi atau tidak berubah sepanjang masa, kemudian penting karena nanti mempengaruhi kehidupan orang banyak ya. Contohnya 17 Agustus 45 itu merupakan peristiwa yang unik, hanya satu kali terjadi pada 17 Agustus 45. Abadi karena tidak berubah ya, proklamasi itu tetap 17 Agustus 45, tidak akan berubah tanggal 18, 19, dan lain-lain. Kemudian penting karena mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia dari kehidupan terjajah menjadi merdeka. Kemudian yang kedua, memiliki objek. Jadi ada objek yang dibahas dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Terdapat ruang dan waktu. Ruang merupakan tempat di mana terjadinya sebuah peristiwa, sementara waktu itu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat, merupakan peristiwa yang berkesinambungan. Kesinambungan itu artinya ada keberlanjutan antara peristiwa kemarin, peristiwa sekarang, dan peristiwa yang akan datang. Tadi Ibu sampaikan contohnya adalah proklamasi 17 Agustus. Maka kesinambungan dari peristiwa tersebut adalah peristiwa sebelumnya bersambung dengan peristiwa setelah itu dan seterusnya. 17 Agustus itu merupakan kesinambungan dari peristiwa sebelumnya, yaitu misalnya peristiwa bom atom di Hiroshima Nagasaki, kemudian peristiwa rapat para pemuda di lab Jalan Menteng, kemudian
ada peristiwa selanjutnya yang disebut peristiwa Rengas Dengklok, kemudian penyusunan teks proklamasi sampai dibacakan teks proklamasi, dan berkesinambungan dengan peristiwa selanjutnya setelahnya, yaitu peristiwa bagaimana para pemuda menyampaikan berita proklamasi baik melalui media radio, melalui surat kabar, melalui lesan, ya, kemudian melalui coret-coret dinding dan lain-lain. Kemudian terdapat peristiwa sebab akibat. Maksudnya bahwa peristiwa yang sekarang terjadi pada kehidupan kita atau sejarah kehidupan kita itu merupakan akibat dari peristiwa kemarin, dan peristiwa besok merupakan akibat dari peristiwa hari ini. Ya, sama dengan tadi peristiwa proklamasi. Jadi peristiwa proklamasi merupakan akibat dari peristiwa, salah satunya adalah bom atom di Hiroshima Nagasaki, kemudian merupakan penyebab dari peristiwa selanjutnya, yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian bagaimanakah sebuah peristiwa sejarah dianggap sebagai kisah? Ketika anak-anak menuliskan sebuah kejadian atau menyampaikan sebuah kejadian yang kalian saksikan atau kalian alami, kemudian kalian menambahkan pendapat, perasaan, subjektivitas, dan lain-lain, maka kejadian itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah peristiwa, melainkan dianggap sebagai sebuah kisah. Nah, sekarang kita lihat ciri sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah biasanya bersifat subjektif, ada pendapat atau perasaan dari sang penyampai. Kemudian bisa disampaikan berbentuk tulisannya, misalnya contohnya relief. Relief itu adalah lukisan atau tulisan yang terdapat di batu, bisa kemudian di tembok atau dinding candi. Hikayat, babat itu sebuah hasil karya pada masa Islam yang berisi tentang sejarah, tetapi biasanya di dalamnya dicampur dengan pendapat-pendapat sang penulis. Dapat berbentuk lesan, misalnya legenda, mitologi, dan dongeng, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu. Pernahkah anak-anak membaca sebuah karya ilmiah sejarah, misalnya hasil penelitian Pancani Borobudur, disertasi tentang sejarah, atau skripsi kakak kelas kalian yang membahas mengenai sejarah sebuah peninggalan di Indonesia? Nah, contoh dari skripsi, disertasi, karya ilmiah yang membahas mengenai sejarah itu disampaikan sebagai sebuah ilmu atau disampaikan dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga hasilnya nanti dianggap sebagai sejarah ilmu atau sejarah sebagai ilmu. Nah, apa kriteria atau ciri sejarah sebagai ilmu? Satu, memiliki tujuan, ya. Kemudian disusun secara sistematis, memiliki metode, memiliki pemikiran rasional, disusun secara sistematis, ya, tadi Ibu sampaikan, dan bersifat objektif, artinya sesuai fakta tanpa adanya pengaruh subjektivitas sang penulis. Sekarang kita membahas mengenai sejarah sebagai seni. Apa sih sejarah sebagai seni? Sejarah dianggap sebagai seni apabila merupakan pemahaman bagaimana membuat cerita sejarah itu menjadi lebih menarik dan dapat membuat orang yang mempelajarinya merasa nyaman dan tidak bosan, ya. Misalnya kalau kalian membaca komik, misalnya komik mengenai kerajaan Majapahit atau Gajah Mada. Nah, kalian kan asik membacanya, ya, tidak sadar bahwa kalian sedang belajar sejarah. Atau ketika kalian melihat film sejarah, misalnya film Jenderal Sudirman, kemudian Cut Nyak Dien, maka secara tidak langsung kalian kan menikmati ceritanya, ya kan? Kalau misalnya kalian membaca, mungkin kalian bosan, tetapi ketika kalian menyaksikan sejarah itu sebagai sebuah seni drama atau seni film, maka kalian akan menikmatinya. Nah,
unsur sejarah sebagai seni itu biasanya memiliki intuisi. Kemudian ada imajinasi di sana, kemudian ada emosi dari sang sutradara, kemudian memiliki gaya bahasa sastra ya, sehingga orang yang melihat, menyaksikan itu merasa terhibur. Nah, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kalian nanti membuka buku paket sejarah peminatan, boleh baik yang pinjam dari sekolah, dari buku kalian sendiri atau dari internet, yang materinya sama dengan apa yang kita bahas hari ini. Kemudian silakan kalian membuka ABM dikerjakan pada KD 3.4.4. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan protokol COVID-19 dan banyak berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.